Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim la yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nampaknya menjelang ikut-ikutan merah. Jadi Bapak Ibu, saya itu masih terbawa, terinspirasi di Madinah. Bapak Ibu, bang, saya pasti sangat terkesan karena 8 tahun di sana, luar biasa. Di Saudi secara umum Bapak Ibu, namanya kantor termasuk sekolahan itu nggak ada libur kecuali liburan akhir pekan. Jadi nggak ada tanggal merah, Pak. Sampai tanggal merah hari Rasulullah mereka pun nggak ada. Luar biasa. Merah hanya foto Idul Adha, Idul Fitri. Jadi betul-betul maksimal, Pak, respon, dan juga efektif. Saya dulu Bapak Ibu, ya biasa, ya bahasanya ngeluh itu lelah, apa Bu? Lelah. Sekolah ke orang lain, gitu, nggak ada liburnya kecuali akhir pekan. Jadi nggak ada libur hari ini, hari itu nggak ada, Bapak Ibu. Memang liburnya nanti akhir tahun itu panjang, 3 bulan. Iya, karena memang musim panas, Bapak Ibu. Jadi liburnya bukan libur hari apa, tapi karena memang musim yang memang panas sekali. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, saya itu tadi masih terkesan pas ujian kok di apa bahasanya, diubengi, diedari, Pak, minum. Ini akhirnya Saudi, Pak. Ya, pas ujian itu ada ya bagian, kalau kita ya Pak bolnya gitu, Bapak Ibu, ya, minuman. Ada yang dingin, ada yang nggak dingin, Bapak Ibu. Dan memang panas. Jadi kalau musim panas, ya. Jadi itu yang kemudian menginspirasi saya, ya, termasuk di pondok. Saya nggak tahu sekolah yang lain. Kemarin itu udah menjadi keputusan kita, Bapak, pondok itu pokoknya nggak ada libur. Liburnya ya libur akhir pekan biasa. Mereka nawar, Pak, nanya, Ustaz, yang lain libur terus maunya. Nah, Bapak Ibu, kalau di pondok itu pertimbangannya begini, kalau libur itu ustadz luar berlibur, gitu, pulang dengan keluarga, anak istri. Yang di pondok, nah itu dia, namanya anak-anak, Pak, kalau ditinggal, nggak tinggal aja ngelempe, Pak. Itu Pak ya, cari-cari kesempatan, Pak. Maka alasan saya ini demi keadilan, sehingga karena anak-anak pulang kan nggak mungkin, ya tetap masuk, pagi dijaga oleh ustadz guru-guru sekolah, sore malam dijaga oleh Ustadz. Jadi tidak ada libur. Oh iya, Ustadz, paham. Halo Bu. Ya. Maka kemarin anak-anak tetap sekolah. Ya. Hari ini pun sekolah mereka. Di setengah hari sampai jam 1. Nah, sampai sore, Pak Bu. Di pertimbangan politis. Halo. Apa? Politik apa, Pak? Ya politik pondok, Pak. Ya. Jadi dan memang efektif.
Nanti liburnya kita panjang, yang lain belum libur kita udah libur, Lebaran. Jadi, nanti tanggal 8 atau tanggal 20 Ramadan sudah libur, sampai nanti tanggal 10 Syawal 20 hari. Nah itu jadi ada ya bannernya, ada take and give-nya. Ini cerita tentang tadi liburan tanggal merah Bapak Ibu. Kemarin yang di sana, Ustaz, hari Selasa nanti Imlek, terus libur alhamdulillah. Belum ya alhamdulillah libur di pelajaran yang lain. Sini tidak libur, alhamdulillah. Kalau libur kasih mau apa hubungannya? Halo Pak, kalau libur mau apa? Mau nyadran? Apa patusan? Ya, baik Bapak Ibu, ini hanya intermezzo saja. Jadi, monggo kita lanjutkan kajian kita masih surah Ar-Ra'd ayat 37. 37, 38 dua ayat saja Pak Bu, nanti kita isi lain-lain barangkali tentang ya mengulangi informasi menjelaskan tentang bagaimana mengawali puasa. Monggo Pak Bu dibaca 37, 38, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, ada dua bagian. Yang pertama dijelaskan tentang keagungan, kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, bahwa para rasul, para nabi, Bapak Ibu, termasuk Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia
yang punya karakter kemanusiaannya, jiwa kemanusiaannya, yang menikah, punya keturunan. Surah yang lain, dia belanja ke pasar untuk makan, untuk minum. Justru itulah kehebatan para utusan. Apa hebatnya? Nah, kalau ada orang yang mau mengukur, kan kita kan sama-sama manusia, iya memang. Tapi yang diukur, yang dilihat, yang dibandingkan bukan sisi kemanusiaannya. Nah, justru untuk meyakinkan, memantapkan keimanan kita bahwa yang dilakukan, yang diucapkan, utamanya Al-Quran adalah wahyu, bukan dari sisi kemanusiaannya. Ya. Sebab setelah mereka mengetahui, Bapak Ibu, bahkan ditanya, siapakah Muhammad itu? Apakah Anda kenal? Ya. Kayak apa? Baik. Nah, ternyata mereka menolak, mengingkari, mendustakan, bahkan menghina, mengajak, mempersekusi. Dan kontradiktif. Mereka dari aspek kemanusiaannya paham, baik, tapi ketika disampaikan wahyu, mereka menolak. Jadi ini penting Bapak Ibu untuk kita pelajari bahwa sisi kemanusiaan orang itu tidak menjadi tolak ukur. Yang menjadi standar adalah wahyu yang diwahyukan pada yang kemudian diejawantahkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Bapak Ibu, ya. Nabi, maaf, dia keseharian saja, tidurnya membujur ke utara, miring kanan menghadap kiblat. Ini tidak apa? Karena aspek kemanusiaannya. Nah, kemanusiaannya apa? Bebas. Mau ngalor, mau ngidul, tengkurap, terlantang, mana enaknya, gitu. Kenapa diatur? Itulah justru menunjukkan ada aspek yang lain, ada sisi yang lain. Itulah wahyu, termasuk ucapannya, Nah, ini perlu kita kenali, karena memang hari ini Bapak Ibu, ya, banyak orang yang tadi mengaku iman, bahkan mengaku cinta kepada Rasul, tapi ya, tidak mengikuti, ya, sunnah-sunnah Rasul. Alasannya kan dia orang Arab, dan Arab terus bi. Nah, Bapak ya, itu bukan karena beliau Arab atau mana, tidak, tapi karena perilakunya itu, ucapannya itu, bahkan ketetapannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dilakukan, yang diucapkan, bahkan yang ditetapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Itulah yang kita ikuti. Baik Bapak Ibu, kita mulai yang pertama tentang kemuliaan Al-Quran. Dibaca lagi Pak Bol, nanti Pak Tar yang baca terjemahnya ya. Yang bawa mic-nya Pak Tar ya. Ya, monggo Pak Bol. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Yang artinya
Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Sebelumnya apa kan? Yang sebelumnya. Iya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran Ya. sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Ya. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Ya pasti. Bapak Ibu, wa kadzalika. Wa kadzalika. Ini menjelaskan tentang permisalan, perumpamaan. Artinya apa? Sudah ada yang sebelumnya, baru yang berikutnya. Itu kadzalika. Yang sebelumnya apa? Sebelum Al-Quran diturunkan, sudah ada kitab yang diturunkan. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Dan sudah ada nabi yang diutus, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Karena sudah ada yang diturunkan sebelumnya, maka wa kadzalika. Maka demikianlah, demikian pula yang seperti itu. Itu kadzalik. Ya. Jadi Quran itu kan bukan barang baru. Sudah ada perumpamaan sebelumnya, sudah ada kitab sebelumnya, sudah ada contoh sebelumnya. Maka wa kadzalika. Jadi Bapak, kalau ada kata kadzalika di pangkal ayat, pastikan ada yang sebelumnya, baru yang berikutnya seperti yang sebelumnya. Ya. Ini sama dengan halnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama. Kata kama itu sama. Ini kata permisalan. Jadi kalau kita hari ini puasa, ini bukan hal baru. Gak hanya kita tok, sebab sebelumnya sudah ada yang juga diwajibkan puasa kayak kita. Siapa mereka? Ya umat terdahulu. Kadzalika kama itu maknanya sama. Ya kata sambung yang punya arti permisalan atau perumpamaan. Wa kadzalika dan demikian pula. Pak Pol lanjut. Anzalnahu hukman Arabiyya. Anzalnahu kami turunkannya hu. Nya itu apa? Al-Quran. Yahu ini namanya kata ganti untuk ketiganya. Apa itu maksudnya? Al-Quran. Karena sebelumnya ada Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, dan demikian pula kami turunkannya Al-Quran hukman Arabiyya. Hukman ini posisi kalimatnya Pak Bu dalam bahasa Arab katakan hal. Hal itu apa toh? Kata yang menerangkan keadaan, itu namanya hal. Nah, halo Ibu, kalau orang Arab bertanya, kaifa haluki? Kaifa bagaimana haluki? Hal kamu? Berarti keadaan kamu. Jadi hal itu bahasa Arab apa? Hal itu apa? Bahasa Arab. Kita cari hal-hal. Arabnya hal-hal. Ya, karena haluka, haluki, halukum. Ya. Nah, di hukman ini kalimatnya kalimat hal, yaitu kata yang menerangkan keadaan. Demikian pula aku turunkan dia Al-Quran, kondisinya, keadaannya, halnya sebagai hukman. Apa Pak? Apa itu hukman? Peraturan-peraturan, perundang-undangan, hukum-hukum, hukman Pak. Ya, artinya apa? Kandungannya, substansinya adalah
kitab yang mengandung aturan-aturan, undang-undang, hukum. Itulah Al-Quran, Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi dijelaskan Quran itu apa toh? Hukman. Apa Pak? Artinya hukum-hukum, peraturan-peraturan, apalagi perundang-undang. Nah, ini kalau kita mengaji lebih dalam lagi Bapak Ibu, hukum itu apa toh? Nah, hukum apa? Peraturan itu apa Pak? Nah, orang apa toh? Bahasa apa deh Pak? Itu kenapa nanti kalau juga Arabian? Kenapa Arabian? Ini bahasa yang paling kaya Pak. Yang paling kaya makna itu bahasa Arab. Boleh dibandingkan Pak ya. Kenapa nanti Quran itu bahasa Arab? Jadi hukum Bapak Ibu secara bahasa hakama yakum hukum itulah batasan. Apa Pak? Maka yang paling penting orang Malaysia nih, orang Melayu. Ada bank berhad apa? Berhad itu bahasa Arab Pak. Berhad apa? Had itu batasan. Bahasa kita terbatas. Apa Pak? PT. Nah, orang Malaysia berhad. Gitu. Dihukum apa? Batasan. Hukumnya apa? Haram, berarti nggak boleh. Dibatasi. Nah, itu secara bahasa. Saya ulangi Bapak Ibu, apa itu Al-Quran? Adalah hukman. Substansinya, kandungannya di dalamnya adalah aturan-aturan, hukum, batasan. Masya Allah, lengkap tak Bapak Ibu. Artinya apa pesannya? Kalau kita Al-Mi'raj, kalau kita orang beriman, mengimani Al-Quran, iman enggak? Harus, itu rukun iman. Rukun iman pertama apa? Mengimani Allah. Yang kedua apa? Malaikat. Yang ketiga apa? Kitab Al-Quran. Yang terakhir, sebelumnya kita iman semuanya, tapi sudah dihapus nanti ayatnya ke 29. Kita mengimani apa konsekuensinya? Kita harus mengamalkan, mematuhi apanya? Hukum-hukumnya, aturan-aturannya, batasan-batasannya. Halo Bapak, itu dia. Karenanya dulu kapan? Dulu sudah udah lupa Pak Bu. Ada 3 ayat yang kalimatnya diulangi persis, hanya akhirnya yang berbeda. Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang-orang apa? Fasik. 1. Yang kedua, wa man lam yahkum, sama Pak, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul zalimun, orang zalim. Yang terakhir Pak, keras lagi, wa man lam yahkum, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun, kafir. Halo Ustaz, ini kok es krim apa? Es krim? Bukan air. Es krim Pak. Es krim. Radikul. Gitu? Ya, moga Pak Bu ini udah banyak disebutkan. Betul. Ngakunya iman pada Al-Quran sebagai hukman, betul nggak? Sebagai apa? Apa tadi? Landasan hukum, undang-undang dasar, betul nggak? Nah, kok tidak
Lah kok tidak memakai? Ya patuh, malah diingkari, malah apa Bu? Dihujat, disia-sia. Nah, makanya tadi kalau nggak fasik, ya dolim, ya kafir. Wah, halo Ibu, sudah tak tebak pertanyaannya. Ustaz, lah kita gimana? Dan nanti itu bacakan, ya. Negara kita gimana Pak Bu? Itu nanti. Ya, itu panjang Pak diskusinya ya. Alhamdulillah, negara kita hukumnya hukum Islam Pak. Halo, negara kita hukum apa? Islam. Buktinya mau menikah hukum Islam, mau haji hukum Islam, mau puasa hukum, ya toh? Apalagi semuanya Islam Pak Bu, kecuali yang tidak. Kecuali yang tidak apa Bapak Ibu. Nah, hanya satu tokil yang belum Pak, hanya satu tambah tokil, hukum pidana. Apa? Pidana. Kalau pidananya diterapkan Pak, nanti banyak tangan pudul nanti. Banyak Pak? Ada koruptor. Wani. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi apa itu Al-Quran? Hukman, sebagai aturan, sebagai undang-undang dasar, sebagai sumber hukum dalam segala hal Pak Bu. Ya, itu kenapa tidak didetailkan hukman dalam anu enggak, berarti apa? Berlaku universal. Wah keren. Apa Pak Bu? Maksudnya menyeluruh dari hukum tadi apa Pak? Semuanya. Hukum kita beribadah, artinya aturan kita beribadah, hukum perdata, muamalah dalam segala hal, pernikahan, perceraian, rujuk, rafa, Pak Bu, jual, beli, sewa, menyewa, semuanya gadim-gadim. Sumbernya Al-Quran, muamalah, termasuk akhlak, pakai kerudung, halo, pakai apa? Bahkan Pak Bu, Masya Allah, keseharian kita ini kita duduk lesan Pak, ya. Nanti surah An-Nur, sudah Pak belum An-Nur? Sudah Pak belum Pak? Lupa saya. Belum ya? Masih jauh nanti Pak Bu. Sampai dengan duduk Pak, duduk majelis ada aturannya Pak. Belum, Masya Allah. Ya, segitunya Pak. Duduk itu bagaimana? Berlonggar-longgaran, berlapang-lapangan. Tafassahu fil majalis. Segitunya Pak, Masya Allah. Komplit. Tidak boleh hanya duduk Pak. Kemudian ini sudah duduk jajar, Pak permisi, mungkin nggak boleh. Segitu Pak, diatur semuanya. Halo Bu. Nah, ada pun duduk sila, selonjor, itu tergantung. Halo. Apa? Tapi ada etika juga Pak Bu, itu hadis yang menerangkan. Kayak contoh, jangan kayak duduknya syaitan. Jangan kayak duduknya. Tahu duduknya syaitan Pak Bu? Gimana Bu? Nah, gini ngerti Pak Ibu? Gitu. Ada Pak? Tangannya ke belakang ini Pak Bu. Kakinya di depan, lututnya diangkat. Ono berlaku ya? Masya Allah. Iya. Jangan kayak duduknya maaf segawon. Apa? Anjing. Ya Allah Pak, segitunya Pak, Quran mengatur. Komplit. Akhirnya dikatakan hudan, petunjuk dalam segala hal. Yang mau duduk kayak apa duduk yang baik, yang mau jago kayak apa jago yang baik, semuanya beda. Kenapa? Quran sumber hukum. Maka dzalika anzalnahu hukman.
hukman. Wis Bapak, percaya. Jemaah Bapak Ibu, kalau kita ingin berhukum, mencari apa? Hukum Pak. Cari Quran, selesai Pak. Adem ayem tenang, alhamdulillah. Kalau cari yang lain, tambah ruwet, bulet, halo, ruwet, bulet, terus, ya nggak jelas, apa nggak jelas, ya. Kenapa? Hanya Quran tok yang tuntas, tas. Selainnya nggak tuntas. Contoh Bapak Ibu, ini banyak orang yang konsultasi tentang hukum waris. Hukum waris. Ustaz, ya kami ibu-ibu perempuan, oh ya ibu ya perempuan. Ya, saudara kami laki-laki. Ya, apa betul bagian kami hanya separuhnya, saudara saya lagi? Oh ya Bu, Anissa, jelas Bu. Oh Ustaz, nggak adil itu. Yang menilai, yang komentar tidak adil, kenapa Pak Bu? Itu belum tuntas penjelasannya dan belum tuntas yang didengarkannya. Halo? Memang mau podo nyawoni, podo anaknya, kok beda bagiannya? Nggak adil, itu betul, tapi itu belum tuntas. Telah dijelaskan, Bu, Pak, ibu yang dua atau separuh laki-laki, uang dengan utuh kepluh. Maksudnya Ustaz? Ya utuh kepluh. Bagian dengan utuh kepluh, tidak keluar sepeser pun untuk apapun. Untuk dengan toktil, blonjo, upah habis, lukono. Kita Bu. Nah terus saudara laki, nah itu dia. Yang laki-laki bayar listrik, apalagi nafkah belanja, apalagi ongkos anak sekolah, apalagi ya semuanya itu dia bedanya. Oh gitu saja. Di ruang kami utuh, iya utuh. Terus ya mau silakan. Uang jenengan adil gak Bu? Adil, betul banget. Itu tuntas tas. Soalnya dilihat kepalanya tok 1/2 enggak adil. Ini Bapak Ibu, dia tadi gak sabar, kami separuhnya kok enggak, hukum saya mana pengadilan sipil, wis Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dibagi rata, betul nggak? Akhirnya ya madang ya urunan, halo, bayar listrik iuran, anak sekolah iuran, akhirnya podon tai, podon Bapak. Itulah karena hukum Quran yang paling adil, hukman dalam segala hal Bapak. Dalam segala hal. Banyak kisah Bapak, Masya Allah. Banyak cerita tentang keadaan hukum Islam Bapak, Masya Allah. Ada seorang mu'alafah. Seorang apa? Mu'alafah. Mu'alafah itu apa? Perempuan mu'alaf. Gitu, perempuan mu'alaf. Masuk Islam gara-gara kerudung Bu. Gara-gara apa? Kerudung. Ya. Apa iya Bapak ini viral Bu di YouTube. Ada seorang perempuan Amerika Serikat mu'alaf. Gara-gara apa? Kerudung. Kenapa? Dia dengar kerudung itu menjamin rasa aman, menjamin kemerdekaan. Kan ya nisa'an nabi, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Hei Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, perempuan muslimah agar berjilbab. Halo Bu, surah apa itu?
Akhirnya apa? Kenapa demikian? Dzalika adna ayurabna, lebih dikenal anak yang solih atau orang yang solihah. Kalau Bu, jamaah yang disuiti biasanya siapa? Sweet itu siapa biasanya? Ya, perempuannya bagaimana maksudnya perempuan? Perempuan yang populer. Apa? Populer. Yang populer, Pak. Tahu populer tak? Perempuan yang populer, pupu di ler. Itu. Kalau perempuan masya Allah pakai jubahnya anteng, menghormati, betul enggak? Dia merasakan itu Pak di Amerika sana, masya Allah. Dikenal anak yang solihah, sehingga nggak disuiti, nggak diganggu. Ya. Fala yu'udzain, dia masuk Islam, masya Allah. Itulah hukum Islam Bapak. Inilah hukman. Wa kadzalika anzalnahu hukum. Dalam segala hal hukum apa saja, silakan. Komplit alhamdulillah. Itulah Al-Quran, itulah kemuliaan Al-Quran. Quran kita Pak, bukan dan kondisinya apa? Arabian, berbahasa Arab. Pertanyaannya, kenapa Ustaz kok Arab? Kenapa kok Arab? Ini gak kebetulan Bapak Ibu. Gak ada sebab kebetulan. Sudah by design. Sudah disetting oleh siapa? Allah. Jemaah, Bapak Ibu, Allah Maha Perisau, betul? Tahu nggak kalau ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Arab, tahu nggak kamu? Tahu persis, tahu persis. Kenapa Arab yang dipilih? Nah itu dia. Jadi hasil penelitian. Arab bahasa yang paling kaya makna, paling kaya makna. Kalau yang kaya verbalnya mungkin Jawa ya kaya Pak, bahasa Jawa itu. Ada Pak, bahasa Jawa kaya verbalnya. Coba diterjemahkan Pak dalam bahasa Indonesia. Kunduran. Jadi bahasanya Pak Pol. Kunduran mobil. Bahasa Indonesia Pak. Anggap Bu. Ada Bu. Kunduran bahasa Arab, bahasa Indonesia nih. Orang-orang Pak. Ya. Jadi ini hanya untuk masuk Bapak ya. Bahasa Arab kaya makna. Tadi hukum atau hukum dok. Maknanya masya Allah. Luar biasa. Secara bahasa adalah batasan itu hukum. Had. Istilah Pak tergantung. Bisa dimaknai istilah fikihnya apa, istilah akhlaknya apa. Semua ada makna yang sesuai dengan kondisi situasinya. Itu satu kata hukum hakama. Ya. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Gak kok suka-suka batu dipilih kasih Allah. Enggak. Allah tahu semuanya. Kira bahasa mana yang paling pas, tapi memang Arab yang dipilih. Ternyata memang itu bahasa yang paling kaya makna. Ya, kaya makna. Maka Bapak Ibu, halo, beruntung alhamdulillah, berbahagialah alhamdulillah. Yang paham bahasa Arab, halo, yang paham bahasa, paham Pak Bu? Paham bahasa Arab? Sudah, sedikit-sedikit Pak, alhamdulillah, lumayan. Kalau Bapak Ibu termasuk kelebihan bahasa Arab, termasuk kelebihan bahasa Arab Pak. Kita dibaca mudah nih, ora paham makna nih, aneh tak? Dibaca mudah, fasih nih, ora dong makna nih. Aneh nggak Pak Bu? Dan bisa dihafal. Hah? Dan bisa dihafal. Mudah dihafal juga. Mudah dihafal, mudah dibaca nih, nggak paham maknanya. Aneh Pak Bu. Kenapa ya Allah yang menjamin? Allah yang menciptakan bahasa, dan Allah yang menjamin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min
muttaqin. Masya Allah Bapak Ibu, bahasanya orang lugu bahasa Arab Bapak Ibu. Lugu tapi kaya makna. Kok lugu? Iya, dibaca sesuai dengan harapannya. Ayo, a, iyo, i, u, ya, u, Pak. Jelas? Orang miring-miring Bapak Ibu. Gak ada miring-miring. Saya sering matur, bandingkan bahasa internasional, bandingkan bahasa internasional yang lain. Jemaah Bapak Ibu, hari ini katanya bahasa nomor satu yang paling banyak dipakai apa? Bahasa Inggris. Satu, itu Pak, bahasa apa? Inggris. Coba Pak dibaca. Orang Padang sampai repot baca nggak pakai. Ya, one tulisannya, ya, one bacaannya, cie artinya. Wes, beda Pak. Nah, Padang susah nggak pakai Pak. Ya. Tulisannya one, bacaannya one, artinya satu. Padang gampang. One tulisannya, one bacaannya, cie artinya. Saya punya orang Padang teman Pak Dei waktu saya ngomong, oh gitu toh, Masya Allah. Dulu Bapak Ibu kita baca iklan, gitu, ada angka 7 toh Pak, angka 7 UPP, bacanya juk. Wah minuman enak tuh juk, betul Pak? Ternyata apa? Masya Allah konti 7 up wala wong opus berarti up tuh Pak, gitu. Nah, susah Pak Arab Pak, Masya Allah. Ayo, ayo, alhamdulillah. Itulah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Lebih Bapak Ibu, Nabi bersabda, nanti di surga itu bahasanya Al-Quran di bahasa Arab. Di mana Pak? Di surga. Kita bisa nggak? Bisa, dia bisa kayak ya orang Arab itu bahasanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, setelah Allah menyapa nanti kita, salamun qaulam mir rabbir rahim. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalam. Semuanya paham Arab apa? Jamaah udkhuluha, masuk ke surga bisalam dengan aman dan damai. Bahasa Arab Pak. Bukan kok kamen please orang apa? Halo? Orang apa? Ya. Brother, come on please orang apa? Yang ada udkhuluha bisalam. Ya Bapak Ibu, itulah hukuman Arabiyah, penuh dengan hukum, aturan-aturan dan bahasanya bahasa Arab. Lanjut Pak Pul, berikutnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm. Wala ini taba'tahum, wala in dan jika ittaba'ta engkau mengikuti Muhammad, ta itu kamu, ittaba mengikuti. Kalau engkau mengikuti hai Muhammad, ahum hawa nafsu mereka siapa? Orang kafir. Buat tabata ahum terus mimbadi majakal ilm, sesudah datang kepadamu ilmu, sudah ada ilmunya, itu apa? Apa sumbernya? Kok mengikuti hawa nafsu mereka? Orang-orang kafir yang nggak beriman Al-Quran, nggak mau mengimani Islam, aneh kan? Ngakunya iman Islam, sudah ada Quran, ada pengajian, kok mengikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka? Nah, berapa? Malaka min waliyyi minallahi min waliyyi walahu. Allah mengancam. Halo, waspadalah. Wahai orang beriman dimanapun kita berada, ngaku beriman, sudah turun Al-Quran pedomannya, penuh hukum dan bahasanya mudah Arab. Kok dalam kesehariannya, perilakunya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya mengikuti maunya mereka, hawa nafsu mereka?
Padahal sudah datang sumbernya ilmu Al-Quran. Maka malaka minallahi min waliyyu walau. Tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah. Min waliin, orang yang melindungi, walawak, dan yang tidak memelihara. Bapak Ibu, inilah lagi peringatan keras dan ancaman keras. Pada siapa? Orang yang sudah ada Quran, Islam, dan Nabi yang menjelaskannya, kok mengikuti maunya mereka, hawa nafsu mereka. Bapak Ibu, cocok apa dengan kondisi kita hari ini? Dan siapa? Umat Islam seluruhnya, umumnya hari ini, dimanapun Pak, termasuk di Arab sekalipun, di Arab, Timur Tengah, Afrika, Eropa, termasuk Asia Pak, termasuk Indonesia Pak, ngakunya iman Islam, Quran pedoman kitab sucinya, dibaca dihafal, tapi dalam praktek perilaku masih mengikuti hawa nafsunya. Artinya apa? Menuruti kemauan emosional mereka dalam perilaku kesehariannya, termasuk bertata negaraannya, mengikuti mereka. Allah mengingatkan, hati-hati, waspada. Kalau Allah sampai murka, maka malaka, tidak ada bagimu Muhammad. Pak, Muhammad iya, kita umatnya iya. Min waliyil walawak. Sudah datang azab, banjir, longsor, apalagi Pak, apapun ya, gempa, tidak ada siapapun yang bisa melindungi dan bisa memelihara. Habis semuanya Pak, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, ini sunatullah. Ini ketetapan Allah yang berlaku sejak zaman dulu sampai dengan kapanpun nanti. Pembangkang pertama Bapak, halo, pembangkang pertama kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh. Sekian ratus tahun Pak, ngojang ngaji. Siapa? Siapa yang ngaji? Ya Nabi Nuh loh maksud. Kaum siapa? Nabi Nuh. 950 tahun ngaji Pak, didakwai kembali pada Allah dan Islam agamanya. Mereka membangkang, mereka mengingkari, bahkan menghina, mengejek. Maka datanglah banjir bandang yang luar biasa. Ada yang melindungi? Tidak ada. Malaka minallahi min waliyyin walawak. Habis Pak, sak dunia Pak, habis jagat. Kaum siapa? Nabi Nuh. Berikutnya kaum siapa? Urut Pak. Nuh, Hud. Nabi Hud. Kaumnya siapa namanya? Kaum Ad. Kaum Ad Pak, yang konon orangnya gagah Pak, tinggi perkasa, tingginya 30 meter Pak, itu kaum Ad. Ya, karena membangkang, ingkar, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Allah turunkan azab berupa apa? Berupa apa Bu? Fa'akhatul musyai'ah, suara geledek yang menyambar-nyambar, ya, dan angin yang menyosor-nyosor. Apa? Birihin sorsorin adiyah. Birihin sorsorin, rihin angin, sorsorin menyosor. Menyosor Pak, betul. Betul Pak. Ya. Kita lihat Pak ya, angin yang ngosek aja Pak. Iya kan? Kayak bebek menyosor-nyosor. Itu kaum siapa? Kaum Ad. Anginnya semuanya bangkai Pak, bagian rumput yang kering. Kaum siapa? Kaum Ad. Habis kaum Hud siapa Pak? Nabi Soleh dulu Pak. Kaum Soleh Pak, namanya kaum Samud. Kaum Samud Pak, orangnya gagah Pak, perkasa, budi-budi, sehingga mau mahat gunung Pak untuk rumah-rumah mereka. Aneh permintaannya, minta onta kok lahir dari perut gunung.
Aneh itu membangkang, Pak. Malah disembelih untanya. Fakadzabuhu faqaruha. Dipotong untanya dan dimasak, dicincang, Pak. Maka fadamdama alaihim. Damdama. Halo, Ibu Bapak. Salah satu cara memahami tafsir dan memahami maknanya. Damdama. Irama itu Pak. Damdama. Ada sebab gempa Pak yang menggoncang negeri mereka. Ditumpluk akhirnya Pak. Itu kaum siapa? Saud. Ini semuanya Pak. Ini contoh yang sudah banyak, sudah ada sebelumnya. Sekarang kita, Allah dikau, kalau sudah ada ilmu, sumbernya ilmu, ada Rasul, kitab sucinya ada, kok mengikuti hawa nafsu? Hawa nafsu siapa Bapak? Hawa nafsu siapa? Syaitan. Siapa? Syaitan. Ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Gitu. Nah, maka Allah mengancam, malaka minallahi min waliyin walawab. Tidak ada siapapun yang bisa melindungi dan memelihara, alias hancur binasa. Ini sunatullah Bapak Ibu. Sunatullahnya begitu sampai nanti kiamat sama berlaku terus. Sehingga intinya Bapak Ibu, agar kita aman, selamat, tenang, maka ikutilah apa? Al-Quran sebagai sumber hukum, sumber ilmu. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Jemaah Bapak Ibu, tentang ilmu, biografi Bapak Ibu ulama-ulama dahulu, biografi atau sejarah ulama-ulama terdahulu. Bapak Ibu pastikan kalau di rumah itu adalah memang rumah ilmu, maka akan hadir ulama-ulama besar. Kalau di rumah itu adalah memang rumah ilmu, maka akan hadir ulama-ulama besar. Ibu, gurunya Imam Syafi'i pertama kali siapa Bu? Ibunya. Cinta Bu? Kok ragu-ragu? Siapa Bu? Ibunya. Bukan karena ayahnya Imam Syafi'i, ya dia, tapi ibunya yang berperan sebagai sumber ilmu Imam Syafi'i. Halo? Siapa Bu? Sebelum dikirim ke Mekah dari Palestina, Ibu, Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza. Sekarang Gaza. Di mana? Gaza. Sebelum ke Mekah Pak sudah hafal Quran. Sudah hafal? Simulasi sih tentu. Bapak orang Pak, ibunya. Lalu Bapak enak ya, lah iyalah. Bapak bagian ke sawah Pak, ke ladang, ke toko. Ibunya di mana Bu? Tenane. Di mall. Baca buku. Di rumah beliau adalah rumah ilmu. Rumah ilmu. Wulida fi baitil ilmi. Lahir dari rumah ilmu. Baca biografinya Bapak Ibu, Masya Allah. Abu Hanifah. Siapa? Hanafi. Bapak Ibu, dia itu konglomerat, orang kaya raya. Tapi Pak, Masya Allah, kalau hari ini Pak Bu, ada orang konglomerat, kira-kira anak itu pun dibuka Bu. Di mana Pak anaknya? Tetap ibunya. Kok ibu terus ya? Kipas dunia bapaknya gimana? Oh enggak. Memang itu sunatullahnya gitu Bu. Ibunya Pak.
yang ngajari a, i, u, babi, bu, tadi, tu, abata. Halo Bu? Iya, Abu Hanifah, ulama besar. Kenapa? Hadir lahir dari rumah ilmu. Di mana itu? Pondok? Belum, di rumah Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Pak? Ulama besar, lahir dari rumah ilmu. Maksudnya di rumahnya sendiri, ibunya yang ngajari. Ibu-ibu, barakallahu fikum, luar biasa. Ya, telah membagi peran. Jadi mimbadi majaka minal ilmi, sudah datangnya ilmu, sudah ada aturan hukumnya, sudah ada rasulnya, sudah ada sumber ilmunya. Kok mengambil mengikuti hawa nafsu, maka Allah mengancam malaka minallahi min waliyyin wala. Sudah semakin serak Bapak Ibu. Mohon maaf. Nyata baru ayat Pak Pul atau 2 ayat. Baru ayat ya. Gak apa-apa di Bapak Ibu. Masya Allah Bapak Ibu ini luar biasa aja. Moga-moga semuanya sehat. Amin. Jam berapa sekarang Pak tadi? 9 ya. Ya. Bapak Ibu, yang pertama cerita dan informasi. Ini memang tidak ada hari Bapak Ibu kecuali harus terus bekerja, beramal, berusaha. Saya mulai dari mohon doanya Bapak Ibu, pondok kita Bina Umat Badar. Yang pertama Bina Umat dulu. Yeah. 2 pekan yang lalu untuk ekspansi Bapak Ibu, kita sedang nego ada tanah Sultan Ground. Mana? Di Godean Bapak Ibu. Di Godean itu ada tanah bagus, luar biasa nih, lampu jalan, sudah kan kirinya perumahan termasuk menengah ke atas Bapak Ibu. Itu ada Sultan Ground 3 hektar. Nah kita nego-nego, sudah ketemu jalannya Bapak Ibu. Itu nanti untuk pengembangan sekolah Bina Umat yang full day, yang full day dari TK sampai dengan SMA Pak Bu. Itu 3 hektar. Ini rahasia aja, rahasia biar murah sewanya. Kalau itu nyewa Pak, ya nyewa. Jadi Sultan itu luar biasa Bapak Ibu. Orang Jogja suruh tani. Halo Pak, suruh apa? Tani. Sehingga yang menyewa Sultan Ground untuk pertanian hanya Rp1.500 per meternya. Ya per meternya Bu ya. Tapi kalau untuk bisnis 17.000 per meternya. Maka kita akan sewanya biar agak murah. Yang 2 hektar kita sewa untuk pertanian, yang 1 hektar untuk sekolah, hanya 30% nilainya. Nah, untuk yang pertanian Bapak Ibu, ini saya nanti mau berangkat, ya kita akan belajar di daerah Pakem. Itu juga ada Sultan Ground yang disewa oleh komunitas. Ya, itu yang 1 hektar untuk sanggar seni budaya, yang 2 hektar untuk pertanian buah-buahan. Itu hanya ada 100 varian buah-buahan dari durian, jambu-jambu semuanya Pak. Itu di Pakem. Saya mau ke sana nanti Pak. Itu konon katanya kita akan kerjasama dengan salah satu penggemar tanaman. Ini saya harus bantu Bapak Ibu yang punya sumber baru motor Ibu. Nah dengar ya, yang punya apa? Ya itu Bapak Ibu, dia nggak cari uang katanya, dia hanya hobi, punya macam-macam bibit tanaman pertanian dari durian sampai dengan sawo kecil, ratusan variannya Pak. Itu cari lahan, ditanam, dia mengkosi bibitnya, kita hanya nyirami toh. Saya mau ketemu nanti di sana Pak.
nanti jam 10. Ya, mohon doa restunya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, alhamdulillah Bapak Ibu kemarin kita umumkan untuk pengadaan karpet sudah full, alhamdulillah. Bahkan ya, sudah full, sedang OTW pengiriman. Mudah-mudahan nanti puasa sudah bisa kita pakai. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita semua sudah dapat niatnya. Halo? Dapat apa? Niat apa? Niat membantu toh? Ini kesisian yang lain. Alhamdulillah. Gak apa-apa Pak ya. Batal ya. Bapak Ibu, itu ada yang hamba Allah yang gak mau sebut namanya, ya akan menutup semuanya. Alhamdulillah. Nah, yang sudahnya gimana Ustaz? Dan monggo nanti aku bisa untuk yang lain. Ya. Kemudian moga-moga hari Ahad besok, itu udah puasa ya, Pak ya. Nah, kita mengundang Bapak Ibu, ini pengajian yang dulu namanya pengajian lontong sayur pagi hari, ini dialihkan ke sore. Kafah, kajian iftar penuh faedah. Oh, pintar Pak. Kafah, kajian iftar penuh faedah. Pak ya, di pondok kita nanti kita insya Allah pakai karpet baru kita insya Allah. Jadi hari Ahad besok Badan, Ahad terakhir Bapak ya. Dan dunia pagi jam 6 ini dialihkan jam 5 sore Badan. Sampai kita nanti takjil bersama, syukur terawih bersama di pondok 1 juz. Halo. Kita baca satu setengah juz malah. 20 hari 30 juz. Oh, masya Allah. Halo Bu, pengen nyoba ya? Terawih 1,5 juz. Alhamdulillah. Anda Bu insya Allah nanti sambil baca. Ya, hari Ahad besok batal ya, insya Allah. Dan yang terakhir tadi ini Bu Bapak Ibu Ismail nggak rawu karena keseripahan pamannya. Jadi mau didoakan. Namanya Pak siapa ini? Pak Waluyo siapa? Hartono Waluyo, pamannya Ibu Ismail yang soal di situ. Kita doakan. Dan nanti Selasa tetap ngaji biasa ini Bapak ya. Sampai nanti bocor ngaji lah bocor. Ya, nanti diumumkan panjangnya. Baik, kita doakan Bapak Ibu, Bapak Hartono Waluyo almarhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalil barad ونقهم الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان محسنا فزد في لسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا رمضان وسلمنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monggo panitia diumumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk infak pondok pada pagi hari ini terkumpul Rp460.000 dan untuk pengajian Rp190.000. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan karena besok sudah mulai puasa, untuk snack tidak ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.